Halo semuanya, kembali lagi dalam mata kuliah Prinsip Pemrograman. Sekarang kita akan melanjutkan materi ke bab selanjutnya, bab 8 tentang fungsi. Dalam bab fungsi ini, kita akan mempelajari 5 topik utama, yaitu pengertian fungsi, fungsi tanpa return yang akan kita sebut sebagai prosedur, fungsi dengan return, parameter pada fungsi, dan kapan penggunaannya. Nah, kita masuk ke dalam pengertian. Apa itu fungsi? Dalam Python, fungsi adalah kumpulan blok kode yang membantu dalam mengorganisir dan memecah kode menjadi bagian yang lebih kecil. Fungsi ini digunakan untuk mengelompokkan serangkaian pernyataan atau tugas agar dapat digunakan dan dipanggil dengan mudah. Fungsi sendiri memiliki dua macam. Yang pertama adalah prosedur atau fungsi tanpa return, yang kedua adalah fungsi dengan return. Nah, dalam pembuatan fungsi terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu def, parameter, dan argumen. Def adalah keyword yang digunakan untuk mendefinisikan fungsi, yang kemudian diikuti oleh nama fungsinya dan parameternya. Yang kedua adalah parameter. Parameter adalah variabel yang digunakan dalam definisi fungsi. Nah, yang ketiga adalah argumen. Argumen ini adalah nilai yang diberikan saat fungsi itu dipanggil. Seperti contoh di atas, di mana ketika mendefinisikan fungsi, kita memerlukan def, kemudian nama fungsinya, lalu ada parameter. Kemudian ketika pemanggilan, kita hanya perlu memanggil nama fungsinya dan memasukkan nilai ke dalam argumen. Nah, nilai pada argumen akan dikirim ke parameter untuk digunakan di dalam badan kode fungsi. Kemudian, apa sih bedanya fungsi prosedur dan fungsi dengan return? Fungsi prosedur adalah blok kode dalam Python yang dapat menerima argumen, menjalankan tugas tertentu, tetapi tidak mengembalikan nilai. Nah, prosedur digunakan untuk mengumpulkan serangkaian pernyataan sehingga dapat dipanggil dan dieksekusi berulang kali. Sedangkan fungsi dengan return adalah blok kode yang dapat dipanggil untuk mengeksekusi tugas tertentu, memungkinkan pengorganisasian kode secara terstruktur dan dapat digunakan untuk menghindari duplikasi kode. Fungsi dapat menerima input, menjalankan serangkaian pernyataan, dan mengembalikan output. Berikut adalah contoh dari prosedur dan fungsi dengan return. Di sebelah kiri terdapat contoh prosedur, dengan nama fungsi yaitu pengenalan dan memiliki parameter berupa nama. Seperti yang bisa kalian lihat, prosedur ini hanya digunakan untuk menampung sekumpulan kode yang biasanya hanya terdapat sintak print. Sedangkan jika kita lihat contoh fungsi dengan return, terdapat sebuah fungsi dengan nama fungsi kuadrat yang di dalamnya terdapat operasi matematika atau bisa juga operasi-operasi lainnya yang dimana nantinya akan mengeluarkan nilai. Maka itu digunakanlah return. Tapi ketika pemanggilan sedikit berbeda, pada fungsi dengan return, mengeluarkan sebuah return, maka fungsi harus ditampung terlebih dahulu di dalam variabel lain. Seperti contohnya itu, y sama dengan fungsi kuadrat 5, di mana nilai dari fungsi kuadrat akan ditampung di dalam variabel y. Lanjut ke parameter pada fungsi. Di fungsi terdapat 3 parameter, yaitu parameter default, parameter args, dan parameter quarks. Untuk parameter default adalah parameter yang nilainya sudah di-set ketika fungsi tersebut dibuat. Seperti contoh, terdapat sebuah fungsi dengan nama sayHello, di mana terdapat parameter nama yang sudah di-set dengan kata kamu. Ketika fungsi tersebut dipanggil dan fungsinya tidak diberi nilai argumen, maka kata kamulah yang sudah menjadi default itu yang akan dipakai di dalam badan kode. Namun ketika di pemanggilan diberi nilai, maka nilai yang dimasukkan di dalam argumen akan menggantikan kata defaultnya. Untuk parameter args, itu merupakan parameter yang digunakan menangani sejumlah argumen posisional yang tidak diketahui. Saat fungsi dipanggil, argumen posisional tambahan dikumpulkan ke dalam sebuah tuple. Konvensionalnya, ketika fungsi yang dibuat memerlukan banyak atribut, maka parameternya juga akan ada banyak. Namun di Python terdapat fungsi args, jadi ketika di pemanggilan kita masukkan banyak nilai, maka di parameter kita hanya perlu menuliskan args, yang kemudian nilai pada argumen akan dimasukkan ke dalam sebuah tuple, sehingga di pemanggilan badan kode, fungsinya hanya perlu memanggil args beserta indeksnya, karena args sendiri itu berupa tuple. Nah, untuk parameter quarks, ini tuh mirip dengan parameter args. Bedanya di parameter args itu nilainya akan dimasukkan ke dalam sebuah tuple, sedangkan di quarks ini akan menjadi sebuah dictionary. Nah, karena dictionary sendiri harus memiliki kata kunci untuk setiap nilai, maka saat fungsi dipanggil dan argumennya diisi, maka perlu juga menulis kata kuncinya. Kemudian di badan kodenya hanya perlu memanggil quarks beserta kata kuncinya, sesuai yang sudah dimasukkan saat pemberian nilai di argumennya. Kemudian kapan kita harus menggunakan fungsi prosedur dan fungsi dengan return?
Untuk fungsi prosedur, kita bisa menggunakan ketika kita memerlukan peringkasan kode agar kode tidak duplikat, di mana kode yang ringkas tidak memerlukan sebuah output atau hanya berupa teks saja. Untuk fungsi dengan return, kita bisa menggunakan ketika memerlukan sebuah hasil dari suatu operasi atau suatu output lainnya yang diharuskan untuk dikeluarkan nilainya. Oke, gimana nih kawan-kawan? Pasti kalian sudah paham kan mengenai materi fungsi ini? Cukup sekian dulu untuk materi bab fungsi ini. Terima kasih, bye.